SMA Negeri 8 Tangerang. Sekolah ini telah berdiri selama 18 tahun. Dahulu terkenal dengan kurikulum program RSBI-nya, yang dimulai dari tahun 2006 sampai tahun 2013. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kegiatan bimbingan klasikal sama Ibu. Ya, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan klasikal, ada baiknya kita itu berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa ya. Siap. Hari ini yang nggak hadir siapa? Hari ini Ibu mau menyampaikan ke kalian materinya tentang perencanaan karir, topiknya. Tapi perencanaan karirnya itu terkait studi lanjut. Nah, nanti di dalam kegiatan kita yang akan kalian lakukan, yang pertama adalah saya akan menampilkan video ya. Saya akan menampilkan video sama kalian. Lalu kalian akan melihat di sana bagaimana penyelesaian dari permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Lalu setelah itu nanti saya ngasih ke kalian link yang akan kalian masuki supaya kalian itu bisa melihat penjurusan yang sesuai dengan kepribadiannya kalian. Kalau sudah, nanti kita akan diskusi kelompok, ya kan? Dan kelompoknya kan udah kita bentuk ya, dari semalam udah saya sampaikan kepada kalian kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Lalu nanti kalian akan berdiskusi, ketika sudah selesai, ya nanti akan ada kelompok yang menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Sampai sini paham? Udah kelihatan belum judulnya? Bagus nggak? Pelajari juga kurikulumnya. Jangan sampai zonk di tengah jalan. Sama prospek kerjanya ya, sesuai sama cita-cita kamu apa enggak. Dan please, jangan ikut-ikutan. Sudah bisa dipahami tentang videonya? Oke. Nanti kita simpulinnya ntar. Sekarang yang kalian lakukan adalah boleh handphonenya dikeluarin. Yuk. Jadi, udah. Selanjutnya yang kalian lakukan adalah kalian masuk ke https://akupintar.id garing. Udah masuk belum ke akun itunya? Udah? Terus ikutin tes sekarangnya. Terus klik mulai tes, terus klik terus tanda, terus sampai muncul mulai sekarang. Sampai sini paham nggak? Saya kasih waktu 5 menit buat ngerjainnya. Cukup nggak 5 menit? Tapi kamu udah dapet. Dominan gini. Oke, nah, nih ada yang nanya nih. Teman-teman, ada yang nanya nih. Tadi ada yang muncul, dia bilang, saya munculnya 3 Bu. Nilai saya ada yang 100, 100 sama 40 ya kan. Nah, dari ketiga itu ya kan, kamu itu berarti punya alternatif ya kan, dalam hal 3 kecocokan gitu loh. 3 kecocokan itu. Apa? Tadi, satu apa? Terus? Nah, berarti antara INV3 sama yang 100-nya satu lagi apa? Konvensional ya kan? Itu berarti yang paling tinggi. Berarti bisa dibilang itu alternatif pertama dan alternatif kedua. Lalu alternatif ketiga adalah artistik. Nah, dari situ nanti si INV3 ya kan? Kira-kira apa? Terus si apa? Yang konvensionalnya apa? Ntar artistiknya apa gitu. Jadi itu akan muncul lagi alternatif beberapa jurusan dari masing-masing yang tipenya itu. Kayak gitu. Oke? Kita langsung, udah selesai belum? Udah ya? Lanjut ya. Kalian kan udah ngerjain nih. Udah dapat jawaban nih, ya kan? Nah, jawaban dari yang hasilnya kalian itu nanti akan ada pertanyaan di bagian LKPD-nya yang akan saya sebar ini. Waktunya kalian untuk diskusi. Diskusi dari beberapa pertanyaan dijawab ditulis ya. Nanti kan ada pertanyaan yang nomor berapa tuh?
Nomor 4 itu kan ditanyain hasilnya ya kan. Berarti kamu ngejawabnya kalau nggak muat di situ di bagian belakang. Misalkan siapa? Haikal ya nih. Haikal apa hasilnya? Oke, paham? 10 menit ya. Tapi kalau itu jawab, ini kayak nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu jawabannya adalah jawaban bersama. Iyalah, panjangin aja udah. Iya maju. Nggak itu lagi menyemangati Ibnu. Iya. Pak, tadi kita udah diskusi. Ini adalah pilihan karir atau tipe profesi yang sesuai dengan hasil tesnya kalian tadi. Kalau misalkan realistik, berarti ada kecocokan beberapa profesi tersebut. Kalau intelektual, berarti ada kecocokan dari beberapa profesi tersebut. Nah dulu, statistik ada kecocokan dari beberapa profesi ini. Dilihat ada nggak kalian? Kalau ada langsung dicatat, ya kan? Terus kalau ke sosial ini. Kalau konvensional yang ini, kalau usaha yang ini, ya. Nanti kalau ada yang mau dilihat lagi bilang, Bu, tolong balik Bu slide-nya gitu ya. Kalau ada yang mau dilihat lagi. Nah, sekarang silakan lanjutkan diskusinya. Ahli statistik. Kenapa? Kamu apa? Konvensional 100%. Bener. Terus kamu adanya apa? Emang kalau minatnya kamu sendiri? Statistik, Bu. Statistik. C sama I. SEC, tapi saya imbang semua, Bu. 85% semua. Sama semua. Oh. Statistiknya ada di mana? Di C. C. Terus itunya? E-nya? E-nya seorang yang bekerjanya itu lebih banyak menggunakan jasa dianya gitu loh, jasa ibaratnya kamunya, yang ibaratnya kamu mau mobil ke sana, mobil ke sini, nggak mesti yang namanya kurir Shopee, intinya kayak pengantar barang. Kayak misalkan kamu tahu nggak yang jurusan berkaitan dengan logistik, nah itu bisa jadi ada hubungannya kayak gitu. Teman-teman yang lainnya semuanya, ini kelompok 1 sudah maju, tolong buat diperhatikan, didengar, dan nanti ketika ada sesuatu hal yang memang ingin ditanggapi, silakan ditanggapi. Silakan. Lanjut. Yang pertama, berikan pendapat kalian tentang tayangan video tersebut. Video tersebut mengedukasi anak muda yang masih bingung dalam memilih jurusan. Video tersebut memberi informasi untuk memilih jurusan dengan bijak. Yang kedua, apa yang kelompok kalian pahami tentang perencanaan karir studi lanjut? Perencanaan karir studi lanjut membantu kita untuk menentukan jurusan kita, sehingga kita tidak mengalami salah jurusan. Nomor 3, upaya apa yang akan kalian lakukan ke depannya sehingga tidak termasuk bagian dari PNS atau kehabisan kalau jurusan yang terdapat 3 tersebut. Memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat, mencari informasi yang dalam tentang jurusan tersebut, dan berdiskusi dengan guru dan juga orang tua. Hasil tes media jurusan menunjukkan nanti Bapak, lalu ke situ juga merasa yang paling cocok dan ini. Kalau Putri Aja mendapatkan sosial, profesional dan realistis. S3 juga mendapatkan sosial dan intelektual. Siti Rama mendapatkan sosial, usaha dan konvensional.
dan Zulfa mendapatkan artistik, usaha, dan sosial, dan Bestov mendapatkan intelektual, sosial, dan artistik. Muhammad Fahri mendapatkan realistik, intelektual, dan artistik. Kelima, kira-kira jurusan apa yang seharusnya kalian pilihkan jika sesuai dengan profesi yang kalian minati? Dari kami, dari Putri Azra akan memilih ahli lingkungan, Disney Karatasia akan menjadi psikolog, Nabila Zulfa akan menjadi statistik, Sidra akan menjadi arsitek, dan Bestov, Alisa Kiki, menjadi dosen, dan Omar Malevi menjadi teknik elektro. Berikan pendapat kelompok kalian tips atau cara untuk mempertimbangkan alternatif dalam merencanakan studi lanjut. Yang pertama ada mencari jurusan yang sesuai dengan kepribadian kita. Yang kedua meriset prospek kerja jurusan tersebut. Ada yang ditanyakan atau mungkin diberikan tanggapan? Kalau dari kelompok 2 seperti apa? Nomor 1 dari kelompok 2 yaitu video tersebut sangat informatif karena memberikan informasi agar tidak semakin banyak yang salah jurusan. Jadi semakin banyak pemuda yang tidak salah jurusan dalam memilih apa yang diminatinya. Oke. Ayo, boleh kelompok 1 silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan dan aplaus untuk mereka. Teman-teman, mohon perhatiannya. Dari hasil diskusi dan penyampaian dari teman kalian, bahwasannya perencanaan karir itu untuk studi lanjut, langkah-langkah yang pertamanya kalian harus yang namanya mampu untuk apa? Mengelola informasi diri. Mengelola informasi diri itu bisa dengan yang namanya tadi salah satunya kita melakukan tes ya. Tes yang tadi ya kan, atau mungkin kalian pernah ada yang melakukan tes IQ ya kan, atau tes bakat minat sekaligus, atau tes sidik jari, itu juga bisa ya. Terus yang kedua, melakukan yang namanya riset atau mempertimbangkan alternatif jurusan atau studi lanjut ya, itu tentang perguruan tingginya, baik itu tentang prodinya, baik itu tentang prospek kedepannya. Terus kira-kira pekerjaan yang bisa dipilih itu apa yang berkaitan dengan prodinya. Paham sampai sini? Nah, langkah yang ketiga adalah merencanakan atau menyusun rencana. Susun rencana itu bisa menggunakan jangka pendek ataupun jangka panjang seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, berarti kegiatan kita hari ini cukup sampai di sini diskusinya. Tapi sebelum saya menutup kegiatan kita hari ini, saya ingin meminta satu siswa untuk memberikan kesimpulannya pada hari ini. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Ada kesimpulan menurut saya sendiri ya Bu ya? Iya, silakan. Jadi menurut saya kesimpulannya untuk materi pada hari ini yaitu kita harus perbanyak riset, entah dari diri kita sendiri ataupun prodi yang ingin kita jurui. Tanpa kita juga butuh bantuan dari orang lebih profesional. Tanpa bantuan dari profesional juga kita akan kelulus lah istilahnya. Jadi menurut saya kesimpulan dari itu seperti itu. Oke, terima kasih Ikal. Berikan tepuk tangan pada Ikal. Oke, ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesan kegiatan kita hari ini? Boleh berdiri? Gak apa-apa. Gak usah malu-malu. Gak apa-apa. Acara ini sangat menyenangkan dan kita bisa mendapat informasi yang banyak. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ini adalah pertemuan pertama kita. Nanti kalian akan dapat tugas dari saya. Nih, tugas rumahnya seperti ini. Nanti tugas rumahnya saya share ke ketua kelas. Nanti ketua kelas tolong kirim ke grup kelas ya Bagas ya.
tugas rumahnya kalian itu akan lebih mendalami diri kalian, kelebihan kalian apa, keahlian kalian apa, kegiatan yang biasa kalian lakukan apa, hasil tes bakat minatnya apa, prestasi non akademik atau akademik yang pernah kalian peroleh itu apa, lalu isi tabel pertimbangan alternatif, ya kan, kira-kira alternatif jurusannya apa, perguruan tingginya apa, prospek pekerjaannya seperti apa. Ini ada contoh-contohnya ya, saya kasih contohnya. Lalu kalian pada akhirnya akan melakukan sebuah perbandingan. Bagian atas kualifikasi yang harus dimiliki ketika kalian memilih sebuah pekerjaan dan jurusan tersebut yang sesuai minat kalian. Kira-kira keterampilan yang harus dimiliki, misalkan contohnya kayak dokter ya kan, berarti keterampilan seorang dokter seperti itu, kepribadian ke dokter kayak gitu, terus prestasi yang harus punya untuk mendukung menjadi dokter seperti itu. Perbandingannya pada saat ini kualifikasi yang kamu punya tuh apa gitu loh. Saat ini. Nah, berarti kan kalau kualifikasi yang kamu punya saat ini seperti apa, lalu kan kedepannya harus ada upaya supaya kamu mencapai yang namanya kualifikasi yang harus kamu miliki. Paham maksudnya? Ini tugas rumah yang harus kalian lakukan. Terus nanti di pertemuan kedua kalian itu sudah membawa tugas rumah kalian. Nanti kita akan buat penyusunan rencana jangka pendeknya dalam bentuk gambar. Gambarnya itu pohon perencanaan. Kita menggunakannya aplikasinya pakai aplikasi Canva. Paham sampai sini? Nah, terus nanti saya juga akan ngasih ke kalian terkait penilaian kegiatan kita hari ini. Ini yang harus kalian isi ya. Ada evaluasi proses kegiatan kita sama evaluasi hasil dari kegiatan kita hari ini. Pokoknya nanti itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.